Di penghujung tahun 1967, para pemimpin PKI yang lolos dari peristiwa 30 September 1965 atau G30S, mencoba berkumpul kembali di Blitar Selatan, Jawa Timur. Oloan Hutapea, Surahman, Rewang dan sejumlah petinggi PKI lapis kedua diam-diam merantau ke Blitar Selatan. Mereka mencoba mempraktekkan tesis Sudisman yang terinspirasi dari tulisan Mao Zedong. Dalam keputusasaan, kader PKI mencoba mengubah taktik perlawanan mereka menjadi perjuangan bersenjata atau perjuta. Tesis Kok merupakan revisi dari tesis dua sisi DNA Aidit yang terbukti salah dan berujung pada kehancuran organisasi. Blitar Selatan digunakan sebagai basis perlawanan bersenjata oleh PKI. Kegiatan ini dimulai pada akhir tahun 1967, tulis Xiao Giok Chan dalam buku G30S dan Kejahatan Negara. Secara teori, perjuta yang disiapkan PKI di Blitar Selatan melibatkan semua kekuatan rakyat. Petani dan pekerja desa akan dipersenjatai. Tokoh SOBSI, Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Muhammad Munir, salah satu pimpinan operasional Blitar Selatan, mengatakan kegiatan Blitar Selatan tidak bisa dikutuk. Saat ditangkap dan kemudian diadili di pengadilan, Munir berpendapat bahwa PKI berhak membalas karena dianiaya dan diserang secara kejam oleh rezim militer Soeharto. Kedatangan tokoh PKI di Blitar Selatan disambut hangat oleh warga sekitar. Memang dalam pemilihan umum tahun 1955, PKI memperoleh banyak suara di Blitar, terutama di wilayah selatan. Setiap ada jamuan makan, warga tidak pernah lupa membawa bingkisan makanan. Sambutan hangat itu membuat para pemimpin PKI lupa. Mereka bahkan berpaling dari orang-orang. Mereka tidak berbaur dengan penduduk desa. Jangan makan bersama, jangan hidup bersama, jangan bekerja sama. Mereka cenderung atasan yang membutuhkan pelayanan khusus, seperti raja-raja kecil di desa. Para pemimpin PKI juga menunjukkan karakter sebagai warga kota. Kebiasaan hidup borjuis di kota ditunjukkan di Blitar Selatan. Meski tinggal di desa, beberapa kader masih ingin mendapatkan makanan dan rokok dari kota. Melalui kurir, mereka membeli kebutuhan pokok di kota. Seperti rokok gudang garam, bentoel, jie semsu dan kacang lip lip hiong. Tanpa disadari, paket-paket junk food dan merchandise di kota itu telah menarik perhatian aparat keamanan negara. Penyelidikan mengungkapkan bahwa benda-benda itu bukan milik penduduk desa. Ini memudahkan aparat penegak hukum untuk mengetahui di mana para pimpinan PKI bersembunyi dan di mana basis koordinasi gerakan bersenjata, tulis Xiao Giok Chan dalam G30SN State Crimes. Gerakan PKI di Blitar Selatan tidak berlangsung lama. Warga yang semula hormat menjadi dibenci setelah PKI melakukan pencurian. Pertama-tama yang awalnya ditujukan untuk orang kaya, kemudian menyebar ke semua orang. Masyarakat Blitar Selatan telah berbalik membantu operasi militer yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Di sisi lain, kehancuran gerakan PKI di Blitar Selatan dipercepat dengan hadirnya tokoh-tokoh pengkhianat setelah ditangkap. Pada tahun 1968, upaya kebangkitan PKI dengan gerakan perjuta di Blitar Selatan gagal total. Pemimpin PKI Oloan Hutapea dan Surahman tewas dalam serangan. Semua tokoh PKI yang terlibat dalam gerakan KOK di Blitar Selatan juga ditangkap dan dipenjarakan. Banyak tokoh PKI yang ditangkap ternyata pengkhianat, membocorkan semua rahasia dan jaringan PKI saat membangun Blitar Selatan, kata Xiao Giok Chan dalam G30S dan Tindak Pidana Negara. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.